Selamat siang, Pak Hendy dan teman-teman semua. Nama saya Steven Alexander dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017 NRP 160111702 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Arsal, NRP 160117018. Kami berdua akan mempresentasikan proyek PLC kami yang berjudul Mesin Pengisian Botol Air Menggunakan Software CX Programmer. Presentasi akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pendahuluan, kedua, tahap perencanaan dan desain, dan ketiga, analisa desain. Selanjutnya, hal-hal yang melatar belakangi proyek ini yaitu dengan memenuhi kebutuhan industri botol minuman kemasan dalam proses botol filling yang memerlukan kepresisian tingkat tinggi, kecepatan produksi dalam membuat botol minuman kemasan, dan faktor keamanan dari karyawan. Lalu, tujuan untuk dibuatnya proyek ini untuk mendesain sebuah sistem mesin pengisian botol air dengan menggunakan software CX Programmer. Kami terinspirasi mengembangkan sistem pengisian botol air yang konvensional menjadi sistem yang lebih efisien. Kami menambahkan sistem packaging yang dapat dilihat pada desain berikut. Secara keseluruhan, kami menggunakan 7 sensor proximity, 4 conveyor, 1 valve air, dan 2 motor. Yang berbeda dari desain sistem sebelumnya adalah adanya conveyor 4 di sini yang berguna untuk menyediakan box apabila box pertama sudah dipenuhi oleh botol yang sejumlah yang kita inginkan. Untuk I/O list dalam proyek kali ini, kami menggunakan input yaitu start, stop, sensor proximity 1 sampai 7, sensor limit 1 dan sensor limit 2. Sedangkan untuk output, kami menggunakan output conveyor 1 sampai 4, motor 1 dan 2, slide naik dan slide turun, serta valve air. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diagram alir mengenai sistem yang sudah kami buat. Seperti dilihat, setelah tombol start terdapat 2 garis yang terpisah. Pertama, bagian conveyor 1 dan kedua, bagian conveyor 4. Untuk bagian conveyor 4 merupakan sistem di mana akan menyuplai dus baru setelah dus pertama digunakan, ataupun kondisi di mana di tempat dus tidak terdapat adanya dus. Lalu untuk conveyor 1 merupakan sistem pengisian air pada botol, penutupan botol, juga peletakan botol pada dus. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja dari aplikasi sistem botol filling. Oke. Yang pertama, tombol start di-on-kan. Nah, pada saat tombol start di-on-kan, conveyor 1 dan conveyor 4 di sini itu mereka jalan. Nah, jalan secara bersamaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada conveyor 4 terlebih dahulu. Nah, pada conveyor 4 ini, di sini conveyor ini itu berisikan box-box yang belum terisi oleh botol. Nah, box ini tuh nanti akan disuplai ke conveyor 3. Nah, kali ini saya akan menggerakkan box ini menuju ke conveyor 3. Nah, saat conveyor 4 jalan ini, box akan jalan. Lalu, box akan mendekati sensor proximity 5. Dan akhirnya, sensor proximity 5 ini aktif. Yang menandakan box sudah
mendekati sensor proximity 5. Nah, lalu saat box sudah mendekati sensor proximity 5, yang berarti box itu sudah berada pada konveyor 3 dan konveyor 4 akan mati. Lalu box berada pada konveyor 3. Di konveyor 3 ini box akan jalan terus sampai terdeteksi oleh sensor proximity 6, yaitu posisi box akan berada pas pada jalur sensor proximity pada jalur konveyor 2. Nah, di sini posisi dari konveyor 3 itu lebih rendah daripada konveyor 2. Oke. Selanjutnya box ini akan berjalan sampai terdeteksi oleh konveyor 6. Lalu di sensor proximity 5 box sudah tidak terdeteksi lagi, maka sensor mati. Nah, pada saat sensor 6 mendeteksi box, konveyor 3 berhenti. Nah, dengan itu sensor ini akan menunggu hingga adanya 2 kali botol lewat, baru konveyor 3 jalan kembali. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan ke bagian atas, yaitu bagian untuk mendeteksi botol, lalu botol diisi oleh air. Oke, misal botol ditaruh ke konveyor, jalan hingga mengenai sensor proximity 1. Kena. Oke. Di sini valve air terbuka dan mengisi botol. Nah, lalu setelah botol terisi, konveyor 1 akan jalan kembali, menjalankan botol kembali. Botol jalan, sensor proximity 1 off. Konveyor tetap jalan. Nah, saat ini konveyor 1 jalan terus hingga menemui sensor proximity 2, di mana sensor proximity 2 ini mendeteksi adanya botol, lalu menjalankan sebuah motor untuk memindahkan botol ini menuju ke sebuah aktuator penutupan botol. Oke, selanjutnya sensor proximity 2 kita jalankan, set on. Nah, botol terdeteksi, motor 1 muter. Pada saat motor 1 muter, sensor deteksi botol ini akan off. Nah, motor muter hingga botol terdeteksi sensor proximity 3 yang bertujuan untuk memberhentikan motor 1, lalu botol ini sudah mendapatkan tutup dengan cara mekanik, yaitu pada saat botol muter ada tutup botol yang arahnya kayak sedikit nurun gini, nanti tutup botol itu akan nyantol di botolnya, lalu botol itu akan terdeteksi oleh sensor proximity 3. Sensor proximity 3 aktif, yang menandakan dia mendeteksi botol. Nah, lalu motor 1 berhenti. Pada saat motor 1 berhenti, slide ini untuk aktuator menutup botol ini, slide-nya akan turun hingga mengenai sense limit 1, hingga mengenai sensor limit switch 1. Jika mengenai sensor limit 1, set on.
Nah, motor akan menutup botol dengan cepat. Set. Nah, setelah botol ditutup, pada saat sensor turun, sebenarnya sensor limit 2, yaitu sensor limit switch bagian 2 itu bagian atas, harusnya saya matikan terlebih dahulu tadi. Nah, sebenarnya pada saat sensor limit 1 ini aktif, kayak pencet aktuator sudah sampai di bawah, dengan artian dia sudah sampai ke tutup botol tersebut. Nah, motor 2 itu aktif dengan set timer tertentu. Lalu setelah itu motor 2 berhenti, lalu timer aktif mengaktifkan slide naik. Nah, di sini pada saat botol sudah ditutup, slide naik, lalu motor pemutar ini juga jalan. Sensor proximity 3 yang mendeteksi botol pada deaktuator itu off, tidak mendeteksi. Lalu sense limit 1 ini mati, slide naik sampai mengenai sensor limit 2 slide off. Nah, ini posisi aktuator motor botol sudah kembali ke posisi awalnya, yaitu di atas. Nah, sebenarnya tadi pada saat sensor botol ini aktif, sensor proximity 3 ini aktif, itu konveyor 2 itu sebenarnya sudah jalan. Konveyor sudah jalan dengan menyimpan logikanya di menggunakan memori 4 ini. Dia sudah jalan karena keterbatasan layar yang sedikit kecil oleh ke layar CX programmingnya, jadi tidak terkelihatan. Sebenarnya pada diaktif ini juga aktif, terus menyimpan logikanya pada di memori 4 ini. Nah, kan itu botol muter sampai ke konveyor 2. Nah, di konveyor 2 ini botol akan jalan terus hingga terdeteksi oleh sensor proximity 4, di mana sensor proximity 4 ini akan mendeteksi sebuah botol yang akan dimasukkan ke dalam kardus. Nah, jumlah botol yang akan dimasukkan ke dalam kardus ini ada 2 botol. Kita hanya men-setting sedikit saja. Nah, botol di konveyor 2 jalan terus hingga terdeteksi sensor proximity 4. Botol 1 terdeteksi, counter berkurang. Lalu misal ada botol lagi, set on. Nah, botol di kardus ini sudah ada 2. Nah, lalu konveyor 3 ini jalan. Konveyor 3 ini jalan karena botol yang di dalam kardus ini sudah 2. Konveyor 3 ini jalan sampai di ujung konveyor. Nah, di ujung konveyor ini ada konveyor lagi yang namanya sensor proximity 7. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi jika kardus box yang berisikan 2 botol itu, untuk deteksi kardus box yang berisi 2 botol itu sudah sampai di ujung konveyor, dan sensor proximity 7 ini akan secara otomatis mereset counter ini untuk kembali menjadi 0 kembali. Nah, misal ini sensor box sudah berada di ujung konveyor 3, terdeteksi set on, langsung set off. Oke. Nah,
setelah box ini sudah berada di akhir konveyor di konveyor 7, di konveyor 7 sudah berada di konveyor 3 akhir, kan otomatis box yang berada di konveyor 3 kosong. Nah, konveyor 4 jalan kembali untuk mengisi kekosongan box yang berada pada konveyor 3 ini. Konveyor 4 jalan lagi sampai terdeteksi oleh sensor proximity 5, send on, terdeteksi. Ini lupa dikembalikan logikanya. Nah, ini tadi saya lupa membalikan logikanya karena pada saat sensor proximity 5 sudah tidak proximity 6 sudah tidak mendeteksi lagi, harusnya saya kembalikan lagi ke kondisi awalnya. Nah, di sini konveyor 3 jalan hingga ketemu sensor proximity 6. Ya, set on. Oke, di sini box sudah berada pada konveyor 3, posisinya pas pada jalur konveyor 2. Nah, sistem ini akan bekerja seperti ini terus menerus. Seperti ini penjelasan untuk aplikasi bottling filling, kurang lebih. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.